Indonesia memiliki sejarah kuat dalam segi budaya dan kuliner pada masa lampau. Sajian menu makanan adalah hal pokok dan mendasar, bukan hanya dari kenikmatan nilai gizi, namun juga merupakan satu identitas dari bangsa Indonesia. Salah satunya Candi Borobudur. Destinasi pariwisata super prioritas itu merupakan pusat informasi luar biasa yang menyimpan ilmu pengetahuan selama 1200 tahun. Satu di antaranya adalah perjamuan Shima. Jamuan itu direkonstruksi dan dihidangkan kembali oleh pemerintah Republik Indonesia bersama Indonesian Gastronomy Community dalam perhelatan Gastronosia Borobudur. Gelaran ini memasuki tahun kedua setelah tahun 2020 diselenggarakan di Candi Prambanan. Gastronosia dari Borobudur untuk Nusantara ini adalah kita ingin mengangkat kembali makanan abad 8 dan 10 yang ada di relief-relief Candi Borobudur maupun Prambanan. Itu kita rekonstruksi kembali bersama para ahli untuk bisa kita nikmati malam ini. Jadi memang prosesnya itu memakan waktu lebih kurang 1 tahun ya untuk bisa kita meneliti dari mulai mempelajari relief apa saja, lalu disambung dengan prasasti-prasasti sampai akhirnya bisa kita hidangkan malam ini. Pada masa Mataram kuno banyak pula prasasti dikeluarkan. Perpaduan relief dan prasasti menunjukkan keragaman bahan dasar makanan dan wujud makanan yang telah diadopsi dari masa ke masa. Prasasti ala Samtan dan relief Candi Borobudur misalnya menunjukkan referensi yang dipakai dalam menentukan makanan yang direkonstruksi. Rekonstruksi makanan itu dihadirkan dalam perjamuan Shima di perhelatan Gastronosia Borobudur. Jamuan ini menghidangkan menu Mahamangsa, hidangan khusus Kerajaan Mataram kuno abad 8 hingga 10 Masehi. Keistimewaannya kan sebenarnya kalau Mahamangsa ini kan selain dia makanan yang berasa enak, dia juga memiliki simbol bahwa itu makanan yang hanya boleh dimakan oleh raja. Tapi ketika penetapan Shima itu, orang yang menerima Shima itu boleh makan Mahamangsa ini di satu kesempatan itu saja sepanjang hidupnya. Setelah itu tidak boleh. Menu Mahamangsa menyajikan makanan antara lain gelinding daging kerbau, kicik daging rusa, ikan beong masak mangut, dan rusa bakar. Hidangan ini terinspirasi dari hasil tulisan para arkeolog yang didapat dari 11 prasasti. Dari jumlah itu, para gastronom mendapatkan 104 makanan yang bisa dimunculkan, baik makanan utama, kudapan, hingga minuman. Meski demikian, merekonstruksi makanan yang berasal dari ribuan tahun lalu memiliki banyak tantangan. Ya, salah satu kesulitan itu adalah bumbu-bumbunya itu apa. Karena yang ada hanya menyebutkan bahan makannya, jadi mesti seperti kerbau, kemudian kidang, ikan dan sebagainya. Dan juga hanya cara memasak. Namun bumbunya apakah itu menggunakan cabai dan sebagainya tidak ada. Nah, kita harus merujuk mundur ke belakang lagi. Apa yang ada di lokasi Borobudur atau di Mataram kuno saat itu. Nah, dari situ kita baru bisa menyampaikan bahwa bumbunya ini. Karena ada makanan-makanan yang ada benang merah dan sampai saat sekarang ada. Kemudian mencoba merekonstruksi. Gastronosia Borobudur diharapkan mampu memperkenalkan Indonesia sebagai pusat budaya makanan sehingga memberikan pengetahuan mengenai perkembangan gastronomi dari sudut sejarah melalui relief dan prasasti maupun kitab yang memiliki nilai narasi budaya menarik dan bermanfaat untuk diterapkan di masa kini dan masa depan. Herdian Giri dan Doni Rahmat melaporkan.